Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam acara Ngupat, ngobrol urusan Pilkada Serentak edisi keempat. Baiklah sahabat Bawaslu sekalian, untuk Anda yang baru saja bergabung di live streaming Instagram Bawaslu Kabupaten Demak. Untuk yang belum bergabung masih kita tunggu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang Bawaslu semua, dan ini teruntuk yang spesial ini yang di samping saya ini. Nah, perkenalkan dulu nggih, saya Bu Lispiatun. Di Bawaslu ini memang saya Kordif Organisasi dan SDM. Kebetulan sekali yang sebelah saya ini juga staf saya. Jadi memang ini betul kita harus membicarakan atau kesetaraan gender. Bukan berarti saya stafnya SDM, saya perempuan langsung mengambil perempuan ya Mbak ya, tetapi lebih diutamakan memang. Iya betul sekali. Dan juga ini sahabat-sahabat Bawaslu, monggo, ini baru awal kita live, yang belum bergabung ya Mbak ya, masih diberi kita kesempatan. Dan ini saya akan menjawab. Tadi Mbak Silvi mengatakan atau menanyakan ya, untuk kesetaraan gender, bahwa kita itu memang katanya fisik laki-laki. Tetapi itu kalau menurut saya Mbak, sekarang ini kan eranya sudah era modern ya. Nah, kita juga sudah sebenarnya juga mungkin kita berterima kasih sekali emansipasi wanita. Iya. Kalau tidak ada Ibu kita Kartini, mungkin kita juga masih di sana-sana Mbak, di belakang. Macak, mana, apalagi Mbak Silvi? Masak. Terus apa lagi nih? Nah, tapi itu dulu Mbak Silvi. Sekarang ini kita sudah di era yang sangat bagus ya. Karena dengan emansipasi wanita, kesetaraan gender sudah kita atau sudah diakui oleh negara kita. Dan memang untuk kita sebagai wanita atau kesetaraan gender, paling tidak kita harus punya kekuatan. Janganlah kita itu perempuan mengawasi pilkada dalam era pandemi. Nah, kita sebagai perempuan pun punya hak yang sama. Kita mempunyai hak, kita juga bisa ikut mengawasi pilkada itu. Jadi tidak ada perempuan itu nyun sewu nggih, di bawah laki-laki. Jadi kita punya hak yang sama, kita punya kekuatan yang sama untuk bisa saling berkoordinasi dengan kaum laki-laki dalam hal pengawasan pilkada. Dan dalam era pandemi ini kita juga sebagai wanita, kita ini sekarang apalagi eranya era IT. Tidak hanya bapak-bapak saja yang pinter main IT, tetapi banyak sekali kaum hawa, ya, kaum perempuan juga yang banyak atau Sudah pinter. bisa, iya betul. Dengan kita pinter di IT, kita pun bisa dengan di era pandemi, walaupun kita sekarang kan era pandemi itu kan harus menjaga protokol kesehatan. Tidak boleh untuk berdekatan, harus tetap. Tapi ini kita ada nggak ya Mbak Dewi ya? Kita satu setengah meter ada enggak ya? Oke, maaf ini sahabat-sahabat Bawaslu karena memang keterbatasan ruang kita. Akhirnya kita cuma berjarak ini kurang lebih 1 meter. Iya, kurang lebih. Anggap saja 1 meter. Betul ini, anggap saja 1,5 meter malah. Nah, dengan era pandemi ini kita bisa mengawasi lewat pengawasan pilkada itu lewat IT. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut. Gitu Mbak Silvi. Berarti era pandemi ini tidak menyurutkan semangat juang kita ya Bu ya untuk ikut pasti mengawasi. Berarti kita tetap sebagai kaum hawa perempuan harus tetap semangat untuk mengawasi pilkada ini. Baik Bu, untuk ada pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana peran perempuan dalam mengawasi pemilu? Nah, ini sekali lagi ini perempuan harus punya kekuatan. Oh iya. Bagaimana peran perempuan itu untuk mengawasi pemilu? Kita Mbak Siti sudah dilahirkan sebagai kodrat seorang wanita itu memang harus selalu berkutat ya dengan apa yang namanya sosial di masyarakat.
kita ibu-ibu, ini saya loh Mbak Silvi, karena ini sahabat-sahabat Bawaslu ya, karena saya seorang ibu, paling tidak di lingkungan masyarakat saya punya atau seringlah kita bersosialisasi, contohnya di PKK. Itu kan sudah kodrat kita sebagai ibu. Untuk mungkin yang belum berkeluarga kayak Mbak Silvi ini bukan promosi loh Mbak, tapi ya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu nemu di sini. Ini sahabat-sahabat Bawaslu ini. Itu kalau untuk yang masih muda itu kan mungkin di Karang Taruna itu bisa. Nah, kita sebagai perempuan juga punya kekuatan untuk itu. Kita di PKK khususnya ibu-ibu ini bisalah menularkan ilmu. Mungkin kalau di desa itu kan ibu-ibu juga tidak begitu IT kan belum begitu. Untuk masyarakat ada keterbatasan. Kota mungkin sudah terbiasa dengan yang namanya IT. Tetapi kalau ibu-ibu di pedesaan itu atau di kampung itu masih mengandalkan face to face. Dalam arti yang diomongkan, yang dituakan itu yang dianut. Nah, mungkin kalau setidaknya mungkin kalau di desa itu ada Bu Lurah, sekarang ini kan tidak hanya laki-laki yang jadi kepala desa. Ada perempuan yang jadi kepala desa. Nah, kalau di desa itu biasanya yang dianut itu yang mereka anggap dituakan. Nah, contohnya misalnya ada Bu Lurah. Nah, Bu Lurah itu kan membawai PKK di seluruh kampung-kampung satu desa. Paling tidak dengan face to face atau omong-omong lah. Nah, itu bisa mereka itu gimana ya, hatinya langsung tergerak. Itu Mbak Silvi. Sebetulnya memang banyak sekali yang bisa kita lakukan Bu ya. Iya. Contoh kecilnya di lingkungan kita sendiri mungkin. Itu masih lingkup terkecil loh. Iya. Apalagi kalau lingkup terbesar, lebih luas lagi. Ya tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Contohnya saja kayak Ibu Negara kita. Ibu Negara. Nah, itu kan sudah lingkupnya sudah nasional. Baiklah Ibu. Kemudian selanjutnya Bu, sejauh mana sih keterwakilan suara perempuan dalam demokrasi di negara kita ini? Ya, mungkin contohnya seperti saya sendiri Mbak Silvi. Ya kan? Berapa persen yang harus diakomodir dalam keterwakilan perempuan di demokrasi? Awal mula memang saya juga ini mungkin cerita saya saya sebagai perempuan kepingin ikut serta dalam pengawasan pilkada, tetapi waktu itu bisa enggak ya, karena saya seorang perempuan. Tetapi dengan pengalaman ataupun tukar pengalaman dengan teman-teman, akhirnya teman-teman itu ada yang mensupport. Sekarang itu eranya era emansipasi. Betul. Padahal waktu itu saya juga sempat minder juga. Opo iso sih seorang wanita menjadi pengawas, apalagi di Kabupaten Demak itu saya melihatnya terus-menerus itu eranya mesti bapak-bapak yang ada di pimpinan Bawaslu Kabupaten Demak. Tetapi dengan semangat saya, pokoknya saya harus bisa. Akhirnya saya ikut mendaftar di pengawasan itu. Dan dalam undang-undang pun sudah disebutkan. Undang-undang 2 2008 kayaknya. Itu di parpol itu memang mengamanahkan 30% itu keterwakilan perempuan. Dan juga ditegaskan lagi di Undang-Undang nomor 8 kalau tidak salah Mbak Silvi ya, 2008 itu malah justru pokok harus wajib. Parpol itu mewajibkan 30% keterwakilan perempuan. Jadi untuk itulah dengan adanya akomodir atau diakomodasi 30% untuk di dunia politik, akhirnya saya dengan ketekatan hati yang bulat saya ikut mendaftar, dan alhamdulillah ternyata di sini juga saya bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan, dan juga di kabupaten ini termasuk saya sebagai salah satu dari 30%. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti memang kita kaum perempuan juga harus saling mendukung Bu ya. Betul. Lalu bagaimana sih Bu komitmen Bawaslu sendiri dalam menghadirkan pengawas perempuan, dan yang menjadi tantangannya tuh apa aja sih? Gini Mbak, perempuan kita sebagai pengawas itu memang banyak sekali tantangannya.
Ini contohnya dari dulu, mungkin dari nenek moyang kita itu, perempuan itu kan selalu di bawah kekuatan dari laki-laki. Ya. Itu sudah jadi apa ya Mbak ya? Jadi mungkin dari nenek moyang kita lah. Pokoknya wanita itu tidak boleh melangkahi seperti budaya patriarki gitu nah ya, Bu, ya? itu budaya patriarkis itu. Jadi wanita itu harus selalu di bawah perempuan. Dan juga Mbak, saya dari kecil itu kalau ngaji ya, mungkin dari Pak Kiai atau guru saya itu pastilah sepikul segendongan, ya kan? Sepikul itu untuk laki-laki, segendongan itu untuk perempuan, gitu. Ya. Artinya apa? Jadi untuk wanita itu harus cuma satu, yang laki-laki dua bagiannya. Jadi kan dianggap kalau perempuan itu harus di bawah laki-laki. Nah, terus tantangan yang lainnya lagi mungkin Mbak, kita sebagai perempuan di pengawas, padahal kita kodratnya sebagai wanita harus bisa membagi waktu antara itu pekerjaan dan juga di rumah tangga. Harus pintar-pintar Harus memainkan bisa. peran. Nah, kita harus memang benar-benar bisa membagi waktu dan juga membagi peran kita. Peran kita kalau kita di rumah memang kita harus mengasuh anak. Terus juga harus menyiapkan apa-apa untuk suami. Tetapi kalau kita di lapangan sebagai pengawas, kita harus bisa bagaimana peran kita sebagai pengawas di lapangan. Begitu Mbak Sisi. Bisa menempatkan diri dimanapun kita berada, Bu ya. Betul. Jadi komitmen Bawaslu sendiri, Bu? Komitmen untuk Bawaslu bahwa kita sebagai dalam menghadirkan pengawas perempuan. Jadi dari Bawaslu sendiri itu komitmennya bagaimana sih? Gini Mbak Silvi, untuk komitmen pengawas di Bawaslu sebagai perempuan, pengawas pemilu, memang tetap pengawas perempuan itu dikasih ruang, diberikan masih dikasih tempat, dikasih ruang. Kalau pengawas perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama, jadi tidak membeda-bedakan bahwa itu perempuan harus cuma segini, laki-laki harus lebih berat, tidak. Tetapi kita punya hak, kewajiban, wewenang dan tugas yang sama. Jadi tidak bisa membedakan mana itu perempuan harus cuma yang di bawah atau di atas meja saja, tidak pernah di lapangan, tidak. Tetapi kita sama perannya kita antara kita sebagai perempuan dan juga pengawas kita yang laki-laki atau bapak-bapak. Gitu Mbak Silvi. Gitu ya. Berarti intinya tuh suara kita sebagai perempuan juga sudah mulai diperhitungkan dan diperhatikan ya Bu ya di lembaga kita. Untuk yang selanjutnya Bu nih, evaluasi terhadap upaya mendorong keterwakilan perempuan di dalam demokrasi Bu. Upaya kita atau evaluasi kita untuk mendorong kita dalam keterwakilan perempuan. Selama ini apakah masih rendah atau gimana nih Bu menurut jenengan? Gini Mbak, untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam demokrasi, paling tidak kita ataupun adalah program-program dari pemerintah, khususnya mungkin dari Bawaslu ya, karena kita ini di lingkungan Bawaslu. Bawaslu itu punya program bagaimana agar perempuan itu bisa termotivasi untuk ikut berkecimpung dalam pengawasan atau dalam dunia politik lah. Tetapi mungkin karena kita sebagai pengawas atau penyelenggara, ya bagaimana tupoksi kita sebagai negara. Tidak mungkin karena di parpolnya tidak, tetapi kita sebagai pengawas harus benar-benar bisa memposisikan kita, bisa memposisikan keterwakilan kita. Mungkin untuk perempuan memang ya tidak ada diskriminasi ya, tidak ada diskriminasi, harus sama dalam menjalankan tugas dan kewajiban itu. Itu Mbak Silvi. Terus ini nih Bu, sekali lagi untuk sahabat Bawaslu, kontribusi apa sih yang bisa kita berikan dalam mengawasi pemilu di masa pandemi ini? Gini,
untuk masa pandemi ini memang sangat ini gimana ya Mbak ya, harus apalah yang harus kita berikan. Nah, kita sebagai penyelenggara paling tidak kita harus ikut mengawasi bagaimana, ataupun tidak pengawasan ya kita sosialisasi bagaimana harus menjaga pola hidup dalam masa pandemi ini. Contohnya saja kita harus tetap menjaga protokol kesehatan itu. Betul. Kita harus memberi contoh bagaimana untuk sosialisasi di masyarakat. Jadi tidak harus kita terjun atau sebagai kayak perawat atau tidak perlu. Tetapi kita bisa mengadvokasi, kita bisa menyandingkan atau kita bisa menginformasikan bagaimana untuk langkah-langkah kita agar pandemi ini segera berlalu atau berakhir. Barangkali Ibu mau menambahkan sedikit nih Bu tentang Pilkada 2020 kali ini nih, tahapan yang perlu kita persiapkan. Terima kasih ini sahabat-sahabat Bawaslu. Memang kali ini kita dihadapkan dengan era yang sangat dilematis ya. Karena tahapan kemarin sudah berjalan, ternyata ada ini Mbak namanya? Bencana yang non alam ya, bencana non alam ini di COVID-19 ini yang akhirnya untuk tahapan Pilkada 2020 itu ditunda. Sampai 3 bulan kemarin kita itu penundaan, dan dengan adanya Perpu yang nomor 2 tahun 20 itu akhirnya ini dilanjutkan lagi dan disepakati oleh kemarin itu KPU, Bawaslu, DPR ya Mbak, yang sudah ada RDP itu tanggal 9 Desember itu nanti kita pemungutannya. Jadi untuk penundaannya ini jadinya 9 Desember Bu ya? Iya, tetapi tahapannya kita nanti dimulai tanggal 15 Juni besok itu. Jadi untuk hari H atau pungut hitungnya nanti tanggal 9 Desember, tetapi untuk tahapan dilanjutkan. Jadi bukan dimulai dari awal bukan, tetapi dilanjutkan kembali ya. Mulai tanggal 15 Juni 2020. Tentunya dengan sangat memperhatikan ya, dengan protokol kesehatan itu harus kita betul-betul memperhatikan. Contohnya mungkin kan nanti untuk APD juga harus tetap kita persiapkan. Ya, harus kita pakai Mbak nanti? Face shield, masker, hand sanitizer, terus sarung tangan. Itu harus benar-benar harus kita siapkan. Baik Ibu, untuk strategi perluasan pengawasan oleh kelompok perempuan Bu, strategi kita untuk strateginya Mbak, mungkin kita kan sebagai pengawas perempuan punya jaringan. Jaringan dari kita, mungkin kayak kita juga terkumpul ada jamiah, fatayat kayak gitu, pokoknya kumpulan yang kita dominan untuk ibu-ibu atau perempuan itu. Nah, di jaringan-jaringan itulah kita bisa menularkan ilmu ataupun mensosialisasikan bagaimana agar mereka atau ibu-ibu ataupun pemuda-pemudi itu bisa tergerak hatinya ikut dalam hal pengawasan partisipatif. Berarti kita harus memanfaatkan jaringan itu sendiri Bu ya? Iya. Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, mungkin ada dari sahabat Bawaslu yang mau bertanya, kita persilahkan. Ini saya lihat dulu nih ya Bu ya di kolom komentarnya. Aku muter ora ngerti jaringan. Apa barangkali ada yang mau bergabung? Nggak ada ya? Oke, Bu Lis, mengapa sih pilkada itu harus diawasi Bu? Pertanyaan yang sangat bagus ini Mbak. Iya. Karena gini Mbak,
pilkada itu harus diawasi karena apa? Pertama, tanpa adanya pengawasan, mungkin hasil dari atau output pilkada itu sendiri tidak bisa maksimal. Outputnya apa? Ya contohnya kita ingin mencari sosok pemimpin yang benar-benar yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau tanpa adanya pengawasan, ya paling tidak ini jadi dilema juga. Sekarang ini kan banyaklah apa yang kalau sebelum pilkada itu yang namanya politik uang. Politik uang itu sangat marak sekali. Sebelum diadakannya pilkada. Jadi pada masa-masa kampanye itu, padahal untuk kampanye itu sudah ada aturannya. Tetapi masih ada aja yang membuat kampanye itu jadi tidak sah. Mereka masih ada yang menggunakan politik uang. Nah, dengan kita adanya pengawasan, paling tidak mereka yang akan melakukan politik uang itu ada rasa. Jadi mereka itu ini kok diawasi, padahal dengan adanya politik uang itu pasti nanti ada setelah kita adanya politik uang pasti ada hukumannya. Ada sanksi. Ada sanksinya. Mereka akan berpikir ulang. Jadi mereka akan tetap, wah ini ada sanksi yang berat. Jadi saya akan melakukan kampanye ini dengan mentaati aturan-aturan sesuai dengan undang-undang. Untuk itulah maka pilkada harus tetap diawasi agar kita bisa mendapatkan pemimpin itu yang benar-benar amanah, benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Berarti kita juga perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat sendiri, Bu, yang dalam mengawasi pilkada ini. Nah, iya Mbak. Kalau kita tanpa adanya partisipasi dengan masyarakat, itu kita memang sebagai pengawas pemilu itu sangat berat. Karena apa? Dalam jajaran Bawaslu itu bisa dihitung dari tingkat desa itu cuma 1 pengawas, tingkat kecamatan cuma 3 pengawas, tingkat kabupaten cuma 5, provinsi sampai RI itu kan bisa dihitung, Mbak. Tetapi kalau dengan adanya tambahan atau partisipasi dari masyarakat, kita sangat terbantu. Seperti kemarin kita dari Bawaslu itu sudah ada program SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Sehingga diharapkan dengan SKPP itu mereka kemarin teman-teman Bawaslu yang ikut dalam SKPP kemarin ikut pengawasan dalam pilkada nantinya. Mereka juga bisa turut serta berkontribusi ya Bu dalam mengawasi pilkada. Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ini karena ada keterbatasan waktu kita Bu ya. Oh iya Mbak. Dan mungkin diskusi kita bisa kita akhiri dulu. Ada penanya. Ada penanya. Mana ya? Kok belum masuk nih? Pertanyaannya belum masuk. Pertanyaannya apa Mbak? Dari siapa ya? Sebentar tak buka dulu. Pertanyaannya apa? Bagaimana para emak-emak menolak politik uang? Bagaimana cara Bawaslu mendorong para emak-emak untuk menolak politik uang? Oh, jadi itu Bu pertanyaan dari sahabat Bawaslu nih, bagaimana cara kita pengawas lembaga kita dalam mendorong ibu-ibu untuk ikut serta mengawasi politik uang. Ya, ini karena temanya emang perempuan, akhirnya yang bertanya juga emak-emak ini. Bagaimana emak-emak ini ikut serta dalam proses pilkada, tetapi untuk pengawasan mereka bisa menolak
yang namanya money politik. Gitu ya Mbak ya. Iya. Tentunya kita sebagai ibu punyalah hati nurani. Iya. Ya. Kita sebagai ibu bisa membimbing ataupun bisa mengarahkan. Kita punya putra ataupun putri yang mungkin sudah umur atau sudah waktunya ikut hak pilihnya itu ikut disertakan. Kita bisa sebagai ibu-ibu mungkin memberi arahan ataupun pejangan kepada putra-putri kita kalau memang adanya money politik itu sangat-sangat tidak bagus. Nah, contohnya saja Mbak, kita bisa diskusi ataupun kita bisa ngomong hati juga, dari hati ke hati kepada anak kita. Kiranya kalau kita dikasih uang ataupun yang mungkin orang desa itu namanya disogok, itu hak suara kita tergading. Jadi kita diberi uang, tetapi hak suara kita tergadingkan 5 tahun ke depan. Contohnya misalnya ini saya umpamakan, kita dikasih uang 100.000. 100.000 itu kita berarti kan satu suara kita dihargai 100.000. Dengan 100.000 itu coba kita bagi menjadi 5 tahun. Itu berapa? Cuma 20.000 setahunnya. Setahun itu ada berapa? 12 bulan. Nah, 20.000 dibagi 12 bulan, cuma 1.700-an, Mbak. 1 bulan ada berapa hari lagi? 30 hari. Dinilainya cuma Rp50, Mbak, sehari itu. Itu dapat apa? Padahal anak kita ataupun cucu kita kalau dikasih uang 50.000 sehari, 50 rupiah sehari itu, pasti kan mereka protes. Nah, ini kenapa suara kita untuk menentukan masa depan daerah kita, pemimpin kita mencari pemimpin yang benar-benar amanah, kita kok dikasih harga atau dihargai cuma 50 rupiah. Nah, itu kita tularkan ke anak cucu kita agar mereka pun terbuka pola pikirnya, agar mereka itu benar-benar bisa meresapi ya, agar mereka juga bisa tahulah ternyata dengan mereka disogok hak atau suara mereka dibeli, mereka tergadingkan 5 tahun. Dan juga dengan mereka yang biasanya mungkin ya Mbak ya, karena adanya money politik, mereka kan butuh dana yang sangat banyak. Dengan dana yang sangat banyak itu, mereka sebagai calon ya, karena kan mungkin belum terpilih, mereka berusaha menjadi yang nomor 1. Setelah menjadi yang nomor 1, paling tidak ya mungkin kalau mereka dana awal untuk itu mereka tidak utang Mbak, nyun sewu. Tetapi kalau utang, paling tidak mereka yang diberikan nomor 1 kan pasti mengembalikan. Nah, mengembalikan itu mereka kan butuh iki kudu aku balik ke duit saka endi. Nah, bagaimana caranya gitu ya Bu ya? Bagaimana cara mereka untuk mengembalikan? Mereka paling tidak pasti mencari celah Mbak, mencari celah. Nah, kalau yang dipetek itu yang mungkin bukan hak masyarakat sih enggak apa-apa, tetapi kalau hak masyarakat kan kasihan kita. Nah, untuk itulah kita harus bisa membuka pola pikir dari anak cucu kita bahwa ataupun kita sendiri agar money politik itu benar-benar bisa dihilangkan walaupun tidak semudah membalik telapak tangan. Itu Mbak. Karena pastinya akan rugi sekali Bu ya kalau misalkan suara kita tuh sampai tergadaikan selama 5 tahun itu. Betul. Baik, ada satu penanya lagi dari kalau misal di pengaspalan jalan di desa perbukitan gimana Mas? Diiming-imingi Pengaspalan. Pembangunan gitu ya, Pembangunan maksudnya pembangunan untuk infrastruktur. Ini gimana nih Bu kalau ada yang mengiming-imingi nih ada bakal calon yang mengiming-imingi terkait pembangunan infrastruktur. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum ya Mbak ya. Kalau mau
maju, pasti mereka itu berkampanye, Mbak. Paling tidak ada janji-janji dari mereka. Ya, ini salah satunya mungkin nanti kalau saya jadi, saya akan membangunkan jalan ini. Itu misal contohnya. Nah, untuk itu kita sebagai warga juga bisa harus menelaah atau memilih dan memilah. Iya. Karena apa? Dengan mereka mengiming-imingi ataupun janji-janji, paling tidak kita juga harus bisa membaca pola pikir mereka. Iya. Benarkah itu nanti akan diwujudkan ataupun cuma janji-janji aja? Dan kalau diwujudkan, itu nanti dari dana apa? Kita harus sudah tahu, Mbak, ataupun harus bisa mencari tahu. Paling tidak harus kita sepakati. Kalau itu kok dana yang memang resmi dari pemerintah, berarti oke, dilanjutkan. Tetapi kalau dana itu tidak resmi dan seperti yang saya Ada tanda kutip nah gitu. itu kan eman-eman. Jadi harus kita benar-benar bisa memilih dan memilah. Gitu. Baik Ibu, sudah tidak ada penanya lagi ya. Oke, sayang sekali Ibu karena emang keterbatasan waktu kita. Semoga aja penjelasan dan gambaran dari jenengan tadi itu bisa menginspirasi kita semua sahabat Bawaslu, terutama kaum perempuan. Dan saatnya kita untuk pamit undur diri karena memang kita sudah ada di penghujung acara. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan yang kami miliki. Sampai jumpa kembali di acara Ngupat edisi selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.